Halo sahabat peternak, perkenalkan nama saya Elmelkia Sudolaka dengan NPM 13220012, mahasiswa semester 3 program studi peternakan Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan. Pada video ini saya melakukan video penyuluhan kepada peternak sapi. Baik, saya melakukan penyuluhan terhadap peternak, yaitu Bapak Mikhail Usvinit yang berusia 60 tahun dan pendidikan terakhir saat dikonfirmasi beliau berkata tidak bersekolah. Pengalaman beternak, Bapak Mikhail sudah memiliki pengalaman beternak selama 40 tahun. Jumlah ternak yang dipelihara awalnya beliau beternak dengan 3 ekor sapi dan sekarang sudah berkembang menjadi 8 ekor. Yang melatar belakangi Bapak Mikhail Usvinit untuk beternak sapi yaitu yang pertama karena hobi, dan yang kedua untuk mempermudah pada saat keperluan mendadak seperti kedukaan, adat, dan medis. Masalah yang dihadapi selama beternak sapi adalah kurangnya pakan dan air minum pada saat musim kemarau. Dan satu masalah lagi yang saya temukan adalah kotoran ternak tidak difungsikan oleh peternak, tapi dibiarkan saja dalam kandang ternak tersebut. Dari masalah tersebut, saya menawarkan solusi yaitu pembuatan silase dan pembuatan bokas. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat silase yang pertama drum, yang kedua pohon jagung sebagai resapan air, yang ketiga rumput orot dan alas terpal, yang keempat mesin pencaca, yang kelima daun kering jika diperlukan. Cara pembuatan: rumput orot dan batang jagung dicaca hingga halus, kemudian dicampurkan dengan daun kering. Semua bahan yang sudah dicampurkan dimasukkan ke dalam drum, kemudian ditambahkan silo dan ditutup rapat. Fase berikut adalah pembuatan bokas. Kita perlu mempersiapkan alat dan bahan sebagai berikut. 1. Efektif mikroorganisme atau IM4. 2. Sekam padi. 3. Serasah. 4. Dedak atau bekatul. 5. Tetes tebu atau gula merah. 6. Kotoran ternak. 7. Terpal atau karung plastik. 8. Gelas ukur. 9. Parang. 10. Garu. 11. Termometer. 12. Timbangan. Dan 13. Pisau. Pembuatan bokasi dimulai dengan memotong serasah menjadi ukuran yang cukup kecil dan seragam. Kemudian, kita timbang serasah, sekam padi, dedak, dan kotoran ternak. Untuk membuat 50 kg bokasi, kira-kira kita memerlukan 20 kg serasah, 20 kg sekam padi, 5 kg dedak, dan 5 kg kotoran ternak. Kemudian kita campurkan bahan-bahan tersebut secara bersama-sama hingga rata di atas terpal. Kita juga harus membuat larutan berupa campuran IM4, gula merah, dan juga air. Untuk membuat larutan sebanyak 20 liter, kita memerlukan 1 liter IM4 dan juga 1 kilo gula merah. Lalu kita campurkan dan kita tambahkan air hingga mencapai 20 liter. Kita siramkan larutan campuran tersebut ke campuran serasah, sekam padi, dedak, dan kotoran ternak. Lalu kita aduk agar semua tercampur merata hingga kandungan air mencapai sekitar 30% sampai 40%. Tanda bahwa adonan mencapai kadar air 30-40% ditandai dengan
jika adonan dikepal dengan menggunakan tangan tidak lagi ada air yang menetes. Kemudian, jika kepalan dilepaskan, adonan kembali mengembang. Tumpukan adonan di atas terpal kita ratakan sehingga ketinggiannya tidak lebih dari 15-20 cm. Lalu kita tutup dengan terpal. Untuk mengontrol pembuatan bokashi, kita perlu mengecek suhu adonan dan mempertahankannya agar tidak melebihi suhu 50 derajat Celcius. Nah, jika suhu melebihi 50 derajat Celcius, adonan harus dibolak-balik sehingga suhu menjadi turun dari 50 derajat Celcius. Perlu diperhatikan, dalam proses fermentasi, adonan harus terlindung dari hujan dan juga matahari langsung. Nah, teman-teman, setelah kurang lebih 21 hari, pupuk bokashi akan terfermentasi dan siap digunakan. Nah, teman-teman, bagaimana proses pembuatan bokashi? Sangat mudah dan simpel, bukan?